Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa Allah tolong, senantiasa Allah mudahkan untuk berada dalam ketaatan, dan kita bersyukur pada Allah, bersyukur karena kita dijadikan hamba yang mukmin, yang beriman, yang yakin, yang percaya kepada Allah. Kemudian kita bersyukur pada Allah karena diberikan kemampuan untuk ibadah dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita ngaji wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minggu lalu kita membahas tentang keutamaan sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-wasiyatu sadisatu wassalatun, wasiat beliau, wasiat yang ke-33. Wasiat yang ke-33. Du'aun bi tafrijil hammi wal ghammi biiznillah. Tentang doa agar terbebas dari kesedihan, kesusahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Doa agar terbebas dari sedih dan susah. Rawahul Asbahani min hadits Anas radhiyallahu anhu wa lafzuhu, ya, diriwayatkan dari Imam Al-Asbahani dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Walafzuhu, yang mana lafaznya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali, ala u'allimuka du'aan idza asabaka ghammun aw hammun tad'u bihi rabbaka fa yustajabu laka bi idznillah wa yufarraju anka. Wahai Ali, jadi ini Rasulullah bersabda kepada sepupu beliau sekaligus menantunya, yakni Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, maukah kamu aku ajari sebuah doa yang jika kamu tertimpa kesedihan, kesusahan, maka engkau berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi bagimu dengan izinnya dan melepaskanmu dari kesedihan dan kesusahan tadi. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadda wa shalli rak'ataini. Mirip dengan yang lalu-lalu ini, berwudu kemudian salat 2 rakaat. Berarti salat itu memang mujarab, Pak, ya. Salat itu adalah solusi. Berwudu lalu salat 2 rakaat. Wahmadillah wa asni alaihi wa salli ala nabiyyika wastaghfir li nafsika walil mu'minina wal mu'minat. Setelah salat kamu berdoa kepada Allah, diawali dengan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau hamdan na'imin hamdan syakirin. Dan seterusnya, wa asni alaihi wa salli ala nabiyyika, dan memuji Allah, memuja Allah dan bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca salawat
wastaghfir li nafsika, kemudian memohon ampun untuk dirimu, ya, minta ampun ya, istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, walil mu'minina wal mu'minat, dan bagi orang mukmin laki-laki dan mukminah perempuan. Jadi minta ampun pada Allah atas dosa diri kita sendiri dan saudara kita kaum muslimin, ya, mukmin dan mukminah. Tsumma qul, kemudian kamu tambahkan atau ucapkan, Allahumma anta tahkumu baina ibadik. Ya Allah, engkau menghukumi, engkau mengadili di antara para hambamu, fima kanu fihi yakhtalifun, tentang perkara apa yang mereka dahulu perselisihkan. Coba nih, ya. Allahumma anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ya Allah, engkau mengadili di antara para hambamu dalam perkara apa yang mereka dahulu perselisihkan. Banyak sekali perselisihan yang mungkin di dunia ini belum ketemu jawabannya, ya. Nanti di hadapan Allah kita akan mendapat jawabannya dengan adil. Ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Orang yang zalim diadili sama Allah, orang yang dizalimi dikembalikan haknya oleh Allah, ya. Bahkan orang yang menzalimi dibalas dengan seadil-adilnya. Allah yang menghakimi mereka nanti. La ilaha illallahul aliyyul azim, tambahi dengan bacaan la ilaha illallahul aliyyul azim. Tiada Tuhan yang berhak disembah, yang maha agung, maha tinggi, yakni Allah. La ilaha illallahul halimul karim, tidak Tuhan melainkannya Allah yang maha penyantun lagi maha mulia. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Maha suci Allah, Tuhan langit yang 7 dan Tuhannya arsy yang agung. Dalam doa ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad mengajari kepada tentang sifat-sifat dan asmaul husnanya Allah. Di antara sebab doa kita dikabulkan itu adalah menyanjung Allah, menyebut, ya, nama-nama dan sifat-sifatnya yang husna. Al-Ali, Al-Azim, Al-Halim, Al-Karim, ya. Kemudian mengakui bahwa Allah lah yang memiliki langit, ya, yang dikatakan oleh Nabi ada 7 lapis, dan Allah memiliki arsy singgasana yang agung. Jadi ada arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dilanjutkan, maha segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta. Allahumma kashifal ghammi mufarrijal hammi. Ya Allah, zat yang menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Allahumma kashifal ghammi mufarrijal hammi. Mujibad da'watil muqtarrin. Wahai zat yang menjawab doanya orang-orang yang terdesak. Nah, ini ngaku, ya. Ngaku kalau kita ini memang butuh. Orang yang punya hajat, yang butuh, terdesak, mendesak. Iza da'auka, apabila mereka berdoa, meminta kepadamu. Rahmanad dunya wal akhirah. Wahai zat yang maha pengasih, ya, kepada seluruh isi dunia wal akhirah, dan akhirat nanti. Wa rahimahuma, dan yang menyayangi keduanya. Farhamni, maka sayangilah aku ya Allah. Fi hajati hadhihi, di dalam hajatku ini. Bi qadaiha, dengan wujud kasih sayang, dikabulkan atau ditunaikan. Jadi kita minta kepada Allah agar hajat kita ini ditunaikan oleh Allah. Kesusahan kita diangkat, dihilangkan oleh Allah.
wa najahiha, dan diparingi kelulusan, kelancaran, kesuksesan. Rahmatan, dengan rahmat tughnini biha, yang rahmat itu akan mencukupi kebutuhan hajat-hajat saya. An rahmati amman siwaka, ar-rahmati man siwaka, dari rahmat dari selain engkau, karena memang selain Allah tidak bisa ngasih rahmat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam doa itu ada ajaran akidah tauhid yang luar biasa, ya. Makanya kalau kita teliti isi doa kita itu kan semuanya pengakuan, ya. Saya sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, isinya mengaku, ya. Mengakui bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini butuh, bahwa Allah lah yang maha kuat, Allah lah yang maha kaya, Allah yang maha sempurna. Itu doanya kalau kita mengalami kesusahan, ya. Ada doa yang lebih ringkas, ada Pak, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal jubni wal bukhli wal ajzi wal kasali wa min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan, dari kesedihan, minal ghammi wal hammi wal ajzi, dari kelemahan, wal jubni, dari sifat penakut pengecut, wal bukhli, dan dari bakhil, wal ajzi wal kasali, dan lemah dan malas, dan seterusnya, ya. Wa min ghalabatid daini, dan dililit hutang, wa qahrir rijali, dan diintimidasi orang. Kalau sudah punya utang itu kan diintimidasi, ya, ditekan orang. Saya saja kalau punya utang itu kepikiran awal bulan itu pasti ono cicilan, ya. Apalagi dapat kolektor yang datang. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka ada doanya. Kalau kita punya hutang, minta sama Allah agar dilunasi hutang kita, ya. Berlindung dari banyak hutang. Kalau misalkan jenengan juga mau doa yang lain, doanya ada, ya, doa nyaur hutang atau bebas hutang, ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Sudah diajari sama asatidz dan guru-guru kita, kiai-kiai kita, okay? Allahumma kfini, ya Allah, cukupilah aku bihalalika, dengan perkara yang halal darimu, atau yang perkara yang kau halalkan, ya Allah. An haramika, dari perkara yang kau haramkan, minta dicukupi dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram. Wa aghnini bi fadlika, dan cukupilah aku dengan karuniamu, amman siwaka, dari selainmu. Amman siwaka, dari selainmu. Maksudnya itu minta karunia yang Allah berikan kepada kita, karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergantung kepada yang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu tentang doa. Ini luar biasa, isinya doa. Kenapa? Doa itu mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Kalau ibadah kok terasa hambar, barangkali kita kurang meresapi doa kita. Kadang kita ini berdoa, baca doa, tapi seakan-akan tidak butuh. Iya. Seakan-akan tidak butuh, ya. Sehingga apa? Doa yang kita ucapkan sekedar lewat. Tapi coba bayangkan kalau orang lagi butuh. Waduh, diresapi, ya kan? Diresapi betul-betul. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Merasa kalau diri kita yang banyak dosa. Warhamni, sayangilah aku, ya Allah, nanti di alam kubur. Awak dewe-dewean, saya sendirian. Ya, cuma ditemani amal, nanti datang malaikat mungkar nakir, gimana? Ya, betul-betul mohon kepada Allah rahmat, ampunan. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, kalau kita dapat masalah itu biasanya meresapi, ya, gitu. Ada masalah kita biasanya kalau doa itu kok suwi. Ini opo Pak Hamdi kok suwi nang musala, ya. Ono masalah paling.
Itu kok ditandai, Pak. Alhamdulillah masalah itu menjadikan kita dekat sama Allah. Itu di antara faedahnya masalah. Tapi aja ya Allah, datangkan saya masalah biar saya dekat sama Engkau. Ya enggak, ya jadi suwun ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang lain dari Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas. Dan ini juga sepupunya Rasulullah juga ya. Abdullah Ibnu Abbas yang dijuluki Turjumanul Quran. Jadi kalau ada yang nanya siapakah orang yang dijuluki Turjumanul Quran, maka itu adalah Abdullah Ibnu Abbas. Masih muda, Pak. Anaknya masih muda ya, masih muda. Pernah Sayyidina Umar Ibnu Khattab itu mengumpulkan seluruh veteran ya, sahabat veteran perang Badar. Enggak main-main, Pak. Sayyidina Umar itu kalau musyawarah yang dikumpulkan itu para ulamanya sahabat ya, sekalibernya Utsman bin Affan gitu ya, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, yang orang-orang yang dijamin masuk surga itu, Pak ya. Nah ini kok ada anak kecil, ada anak usia SMP ya. Tidak main-main kalau Sayyidina Umar tuh mendudukkan atau ngajak Sayyidina Ibnu Abbas ini, Abdullah Ibnu Abbas ini. Tanya Sayyidina Umar kepada sahabat, sahabatku, wahai para sahabat yang pernah ikut perang Badar, saya mau tanya tentang penjelasan surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, An-Nasr. Apa yang kalian pahami tentang surat tersebut? Maka para sahabat itu satu persatu menjawab, dan hampir semua jawabannya sama. Itu surah yang turun berkenaan dengan kemenangan kaum muslimin, yakni Fathu Makkah, dan banyaknya orang-orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Gitu. Fasabbih sampai akhir ayat. Hampir semua jawaban sahabat-sahabat senior itu seperti itu, Pak. Lah ini Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas ini duduk di antara sahabat senior ini, junior dewe. Wahai Abdullah Ibnu Abbas, kata Umar, apa pendapatmu tentang surah An-Nasr? Maka Abdullah Ibnu Abbas mengatakan itu adalah surah yang menjadi pertanda tentang dekatnya ajalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mendengar penjelasan seperti itu, ya langsung berbes milih, Pak sahabat itu. Iya, ya. Lek wis Islam iki wis jaya. Banyak orang masuk Islam, banyak orang kaum-kaum ini yang masuk Islam. Berarti kan tugasnya Kanjeng Nabi kan wis kate entek, wis kate mari. Nah, ada kalanya memang anak-anak muda itu perlu dilibatkan, Pak ya. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas ini terkenal cerdas. Maka muslimin rahimakumullah, terkenal cerdas sehingga dijuluki Turjumanul Quran, orang yang menjadi ahli tafsirnya Quran di kalangan para sahabat. Banyak para sahabat yang sering bertanya kepada beliau berkaitan dengan ayat Quran yang tidak dipahami, bahkan generasi setelahnya. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'ani Jibril alaihi salam bid'awat." Jibril itu ngajari saya beberapa doa. Jibril ngajari saya beberapa doa. Enggak cuma nurunkan nyampaikan wahyu perintah Allah, tapi juga ngajari Kanjeng Nabi doa-doa. Doa-doa. Faqala idza nazala bika amrun min amri dunyaka faqaddimhunna thumma sal hajataka. Lalu bersabda, jika kamu menghadapi suatu masalah, sesuatu urusan dari urusan duniamu, ya,
kita ini ada keperluan begitu, faqaddimhunna, maka doa, bacalah doa. Bacalah tadi doa-doa tadi, kemudian sampaikan hajatmu. Tsumma is'al, tsumma sal hajataka. Kemudian sampaikan hajatmu. Jadi diajari sama Kanjeng Nabi doa yang diajarkan oleh Jibril, ya. Apa doanya? Ya badi'as samawati wal ardi. Ya badi'as samawati wal ardi. Wahai zat yang menciptakan langit. Samawat itu langitnya banyak, ya, berlapis-lapis. Wal ardi, dan bumi. Menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bikin manusia, tak pernah ada yang bikin manusia sebelumnya, Pak. Itu namanya al-badiyah. Okay. Wahai zat yang menciptakan langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini sering disebut dalam doa-doa kita ini. Wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, jalal wal ikram. Pak, enggak boleh, Pak. Ada orang namanya pakai nama Asmaul Husna. Aslinya enggak boleh memang dilarang. Kasih nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu namanya Allah. Terus gimana, Ustaz? Kasih Abdurrahman, kasih Abdu depannya, ya. Hambanya Ar-Rahman, hambanya Ar-Rahim. Ini pelajaran, ya. Pelajaran bagi kita, kalau ngasih nama itu jangan ngasih nama Allah langsung, tak boleh. Ya, misalkan kasih nama Alim, gitu ya, itu namanya Allah kan, Abdul Alim atau Abdul Halim, Halim, zat yang sangat penyantun. Kasih depannya Abdul Halim. Ya dzal jalali wal ikram. Wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya tarikhal mustasrikhin. Wahai zat yang menolong orang yang meminta pertolongan. Jadi dipuji. Allah dipuji dengan Asmaul Husna, dipuji dengan sebutan pujian. Wahai zat yang menolong orang yang minta pertolongan. Ya ghiyasal mustaghithin. Wahai zat yang membebaskan orang yang minta pembebasan. Ya kashifas su'. Wahai zat yang menghilangkan keburukan. Ya arhamar rahimin. Wahai zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Ya mujib da'watil muqarrin. Wahai zat yang menjawab, mengabulkan doanya orang yang kesusahan, orang yang muqarrin, orang yang terdesak. Ya ilahal alamin. Wahai zat yang mengatur, wahai zat yang disembah oleh seluruh alam semesta. Bika unzila hajati. Denganmu ya Allah aku menyampaikan hajat kebutuhanku. Wa anta a'lamu biha faqdiha. Dan engkau lebih tahu tentang hajatku tadi, maka kebaikannya, maka tunaikanlah hajatku. Alhamdulillah, ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menurut Abdullah bin Abbas, Rasulullah diajari oleh Jibril. Ustaz kok rodok bowonge nggih, kok rodok wis gini gampang Pak ya. Yang penting urut-urutannya tadi. Kalau jenengan mau niru ini monggo, ya, biasanya di buku-buku susunan doa-doa itu ada. Ya, para ulama nyusun itu kan sudah berdasarkan hadis, ya, berdasarkan riwayat biasanya. Saya pernah menyampaikan, kalau nggak salah di sini, kalau dengan repot-repot nggak ingin repot-repot nyari kumpulan doa Rasulullah itu dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar. Kitabnya tebal titik, Al-Azkar An-Nawawi itu semuanya isi doa-doa semuanya, doa-doanya banyak. Rasulullah ini banyak.
Masa muslim rahmatullah tadi dikeluarkan hadis ini akhrajahu al-Asbahani wa lahu syawahid katsirah. Ini dikeluarkan oleh Imam al-Asbahani dan memiliki syawahid yang banyak. Syawahid itu artinya pendukung yang banyak. Artinya tidak hanya satu jalur. Masa muslim rahmatullah. Nah, kula senang banget ya, senang membaca doa-doa seperti ini karena kita jadi ngerti, jadi tahu ternyata Rasulullah itu juga punya hajat kan gitu Pak ya. Apalagi saya Rasulullah aja minta sama Allah agar hajat-hajat beliau ini ditunaikan, kebutuhan beliau ditunaikan. Kita juga seperti itu. Baik, Mas muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya al-wasiyatur rabi'atu wa salatun, wasiat yang ke-34. Ke-34, kasratus sujud yudkhilukal jannah. Ini sedikit mengulang saja. Kasratus sujud, ya, perkara memperbanyak sujud akan menyebabkan dirimu masuk surga. Kalau yang dulu tentang keutamaan sujud, ini sujud juga akan menjadi sebab kita dimasukkan surga. An Abi Firas Rabi'ah ibn Ka'b al-Aslami radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffah qala. Dari Abi Firas, nama aslinya Rabi'ah ibn Ka'b al-Aslami, semoga Allah meridainya, yang tiada lain beliau ini adalah pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pernah melayani Rasul, ya, keperluan beliau dilayani oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah laki-laki Pak. Rabi'ah ini laki lah. Wa min ahli suffah, dan beliau Rabi'ah bin Ka'ab ini termasuk ahlus suffah, yang tinggale di masjid. Ahlus suffah itu sahabat yang dia tidak punya rumah, ya, tidak punya rumah. Muhajirin nggak punya rumah, ya. Kemudian sama Nabi dipersilahkan untuk tinggal di bilik masjid atau di masjid. Makanya ada sebutan ahlus suffah, ya. Dulu saya pernah jadi ahlus suffah waktu kuliah, ya. Daripada saya ngekos keluar biaya, ya, saya tinggal di masjid, jadi marbot, jadi muadzin, jadi imam. Ya, lumayan, ya, menghemat, ya. Dan juga terbantu untuk ibadah saya, ya. Saya kalau tinggal di kos-kosan barangkali ibadah sering keteteran, tapi kalau di masjid, ya alhamdulillah, izin Pak. Kalau orang-orang datang duluan saya masih tidur, minimal bareng, ya. Masyaallah rahmatullah ahlus suffah. Artinya orang yang berkhidmat untuk masjid atau tinggal di masjid. Qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rabi'ah bin Ka'ab atau Abu Firas ini, saya pernah menginap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah menginap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi wa qala li salni. Lalu saya membawakan untuk kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keperluan wuduknya, artinya air wuduknya, ya, diwadahi beliau bawakan untuk Rasulullah dan hajati dan keperluan beliau. Faqala li, loh kok tiba-tiba Rasul itu bilang begini sama saya, salni, jaluk ombe aku kon he Rabi'ah, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku. Loh ini kan jarang-jarang gitu ya, langsung ditawari sama Nabi, mintalah padaku. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Permintaannya spesial Pak. Saya mohon kepadamu ya Rasulullah agar bisa mendampingimu, menemanimu di surga. Ini bahasa halus, artinya ingin melebu surga. Ya enggak kayak cuma nemani Rasulullah ya masuk surga, intinya begitu. Tapi kan bahasa diplomasi kan gitu ya. As'aluka murafaqataka fil jannah. Kalau muslimin sapa sing gak kepengin ya
mendampingi Rasulullah di surga. Saya pernah baca bukunya apa itu? Yang 100 tokoh paling populer yang paling berpengaruh di dunia itu. Karen Armstrong ya Pak ya. Siapa ya? Orang luar biasa. Jadi Nabi Muhammad itu dinobatkan menurut penelitian beliau adalah orang paling 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Padahal yang nulis ini agamanya Nasrani. Ya. Karen Armstrong kalau nggak salah nama, saya nggak saya. Ya. Beliau menulis itu, saya kira nomor 1 itu Yesus. Ya. Ternyata enggak. The Prophet Muhammad. Ya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut beliau Nabi Muhammad adalah tokoh paling berpengaruh di dunia. Ya. Ya karena akhlaknya yang baik, yang mulia, yang luar biasa, akhlakul karimah ya. Dan Rasulullah mengatakan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Masyaallah muslimin amu oleh pengen kepanggih Rasulullah, ayo sarang-sarang akhlak kita jadikan akhlak yang mulia. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta kepadamu ya Rasul agar bisa mendampingimu di surga. Faqala Allah ghaira zalik, kamu sing liyane ta. Ya ikut dong. Qultu huwa zaka. Iki mawon ya Rasulullah. Itu saja ya Rasulullah. Gak ada yang lain, Pak. Nek jenengan paling ditawari ngeten nggih. Nambah. Ya kalau ditawari kan gitu. Qultu huwa zaka. Ngeten mawon ya Rasulullah. Itu saja ya Rasulullah. Qala fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Maka tolonglah aku atas permintaanmu tadi dengan cara engkau perbanyak sujud, perbanyak sholat. Maksudnya perbanyak sujud itu perbanyak sholat sunnah. Masalah maksudnya alhamdulillah memang segala sesuatu ya termasuk masuk surga itu atas rahmatnya Allah. Ya. Karena Rasulullah juga mengatakan itu. Tidaklah seorang itu masuk ke surga itu karena semata-mata karena rahmatnya Allah. Termasuk anda ya Rasulullah. Iya. Kata Nabi SAW. Cuma masalah muslimin rahmatullah agar orang itu bisa mendapat rahmatnya Allah itu kan ada sebabnya. Kan ya kan ada sebabnya. Nah sebabnya ini yang diusahakan. Diusahakan. Agar apa? Agar Allah itu senang, agar Allah ini ridho dan Allah Subhanahu Wa Taala menilai kita layak untuk masuk surga. Dan ada kisahnya orang itu masuk surga kemudian pede, terlalu pede. Allah mengatakan engkau saya masukkan ke surga ini semata-mata karena rahmatku, kata Allah. Kemudian orang ini enggak ya Allah karena amalku. Memang orang ini apa? Rajin ibadah, amal solehnya banyak. Enggak, kamu itu tak masukkan surga karena rahmatku, karena kasih sayangku, kata Allah. Boten ya Allah, saya ini layak masuk surga karena memang saya beramal, pede dengan amalnya. Akhirnya sama Allah ditunjukkan, dibuktikan. Baiklah, oke kalau gitu. Diambillah satu nikmat dari orang ini, dari hamba ini, diambil cuma biji matanya, Pak. Biji matanya itu diambil sama Allah. Tak ambil ya, ini nikmatku, biji mata ini ditimbang sama Allah dengan seluruh amal yang dia kerjakan. Ternyata biji matanya ini lebih berat dibandingkan seluruh amalnya. Ya. Artinya apa masalah muslimin rahimakumullah? Ya, amal kita ini itu hanya sebab saja, lantaran saja. Ya. Adapun kalau dijaminkan bahwa itu yang menjadikan kita masuk surga, ya koyok-koyok ya masih ada kurangnya, ada ketidaksempurnaan di sana sini. Makanya disuruh istighfar bolak-balik, banyak istighfar, habis sholat istighfar. Ya. Banyak kurangnya lah intinya begitu masalah muslimin rahimakumullah. Maka minta kepada Allah agar kita dirahmati. Allahumma arhamni, ya, wa'fu anni dan seterusnya. Wa'firli dan seterusnya. Akhrajahu Muslim tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi diantaranya
usaha yang bisa menjadikan kita ini masuk ke surganya Allah adalah di antaranya adalah banyak sujud, ya, banyak sujud, banyak salat sunnah. Wa Abi Abdullah wa yuqalu Abu Abdurrahman Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul 'alaika bi kasratis sujud. Ini pernah saya sampaikan hadisnya di pertemuan yang lalu. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah. Dari Thauban maula mantan budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah yaqul, saya mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud karena sesungguhnya kamu tidak sujud kepada Allah dengan satu kali sujud, melainkan Allah angkat dengan sujud itu 1 derajat. Wa hatta 'anka biha khati'ah, dan dihapuskan darimu 1 kesalahan. 1 sujud mengangkat derajat kita dan menghapuskan kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, itu. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin, akhrajahu Muslim. Sesungguhnya pada malam hari itu ada 1 waktu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidaklah seorang muslim ini berdoa kepada Allah, berdoa kebaikan dari urusan dunia dan akhirat, kok bertepatan dengan waktu itu, waktu mustajabah ini, illa a'tahu iyyahu, melainkan pastilah Allah akan menunaikan atau memberikan apa yang dia minta itu, wadzalika kullalailatin, dan yang demikian itu terjadi sepanjang malam. Setiap malam ada, terutama sepertiga malam, gitu ya. Waktu orang enak turu, orang tidur, kita bangun doa sama Allah. Salat salat malam, ya. Salat malam, salat hajat, monggo. Berdoa kepada Allah, kebaikan dunia akhirat kita. Itu. Akhrajahu Muslim. Aman. Wa rawa Tabrani fil Kabir an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Imam Tabrani dalam kitab beliau Al-Kabir dari Abu Malik Al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yastayqizu minal lail, tidaklah seorang laki-laki, seorang suami bangun pada malam hari, fayuqizu imra'atahu, lalu dia membangunkan istrinya. Nah, ini suami istri yang soleh-solehah ini, ya. Ya. Gak cuma pas manten anyar tok, ya. Fayuqizu imra'atahu. Manten lawas ngono rada rada kendo, ya. Bangunkan istrinya, ngapain, Pak? Ya. Membangunkan istrinya maksudnya itu untuk salat. Fa'in ghalabahan naumu, namun kalau dia masih dikalahkan oleh tidur, maksudnya itu kok abot, ya. Dibangunkan kok masih tidur, nadhaha fi wajhiha al-ma'a, maka sang suami ini memercikkan kepada wajah istrinya itu air. Ya, dipercikkan Pak, bukan disiram. Nadhaha itu dipercikkan, ya. Bisa tak sibuk. Ya. Kalau jenengan mungkin habis wudu kan masih basah gitu lagi. Diusahakan gitu. Oh. Ya. Ya. Sudah dipraktekkan Pak, ya? Dicoba, ya. Apa sih ayah ini? Ya. Nah itu. Jadi seorang laki-laki yang bangun lalu dia bangun malam lalu membangunkan istrinya. Jika istrinya ini susah, ya, dibangunkan, maka sang suami ini memercikkan air ke wajah istrinya tadi. Fayakumani, lalu keduanya pun bangun, ya. Fi baitihima, bangun untuk sholat, ya, maksudnya sholat di rumahnya. Fayadhkuranillaha azza wa jalla sa'atan,
lalu keduanya ini sama-sama berzikir, ya, sama-sama sholat, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sa'atan minal-laili illa ghufira lahuma. Ya, meminta kepada Allah, berzikir kepada Allah pada satu waktu. Ya, maksudnya itu adalah waktu yang mustajabah tadi, sepertiga malam tadi. Sa'atan minal-laili, ya, waktu dari malam tadi, illa ghufira lahuma, melainkan Allah akan mengampuni keduanya. Jadi kalau kita ingin diampuni oleh Allah suami istri, ya itu tadi harus kompak bangun malam, ya. Bangun malam maksudnya itu untuk sholat. Apa doa gitu. Jadi ujub ditangekno, ya. Jarene pingin ditangekno, bilang Pak sama suaminya. Ya, nanti lek bangun sampean bangunkan saya ya. Yo. Pas giliran suami bangun, ya, dibangunkan wangil, ya, tidur, ya, istri kita itu. Terus dipercikkan air, mencak-mencak. Iya, ayo misalnya kamu bangun Pak, ya, bangun. Masya Allah ada fadilah keutamaan, yaitu diantaranya adalah waktu yang mustajabah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar hadis ini dibacakan pas akad nikah, Pak. Ini tepat jos ini. Ya, ini ustadznya ini jos ngasih nasihat kepada manten anyar, ya, suami istri, dengan nasihat Nabi, seorang laki-laki, seorang suami itu akan dirahmati oleh Allah kalau dia bangun malam dan membangunkan istrinya. Lek gak iso ditangik diperciki air. Iso ora iki, ya. Tinggal nunggu prakteknya saja, ya. Nah, maksudnya alhamdulillah, ya. Intinya itu apa? Kita ini kan pinginnya masuk surga bareng kan gitu Pak, ya. Insyaallah kalau ingat dengan janji setianya, ya, suami istri di awal-awal pernikahan itu, Mi, ayo masuk surga bareng-bareng. Iya ya kan gitu. Ayo sholat malam kan gitu, ya. Insyaallah gampang. Wa anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat malam. Salat. Qala Nabi qoma itu artinya berdiri, tapi maknanya salat, nggih. Hatta tawarramat qadamahu, karena berdiri tok. Ngapain berdiri tok? Maksudnya itu salat. Hatta tawarramat qadamahu, sampai bengkak kedua telapak kakinya. Saking lamanya berdiri. Berdirinya Nabi, salatnya Nabi itu rakaat pertama baca Al-Baqarah. Ya, itu yang diceritakan siapa ya? Sahabat siapa ya? Siapa? Ada yang ingat enggak? Iya. Oke. Ya, saya lupa nama sahabat yang pernah ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini memang tak bilang kalau beliau mau makmum sama kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihatnya kanjeng Nabi ini salat, diikuti salatnya. Allahu akbar, takbir, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, Al-Baqarah. Dalam hatinya bergumam sahabat ini, oh paling ya Al-Baqarah sampai mari 200 berapa Pak? 80 sekian ayat mari. Bener, Rasulullah itu bacanya tartil Pak. Kalau kanjeng Nabi bacanya tartil pelan gitu. Sampai selesai Al-Baqarah itu ternyata Nabi tidak ruku, lanjut Ali Imran. Ya. Ali Imran separuhnya Al-Baqarah, yang gitu ya. Anggaplah. Ya. Kata sahabat ini, paring ya Ali Imran mari gitu ya. Ali Imran selesai, ya. Lanjut lagi, ya. Lanjut ayat berikutnya, surah berikutnya. Sampai dalam hatinya sahabat ini, aku kepengen lungguh, pengen ninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku tidak khawatir dosa atau tidak merasa bersalah. Sampai akhirnya selesai salat kanjeng Nabi itu. Masya Allah. Itu hatta tawarramat qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Wakilah, maka disampaikan kepada baginda Nabi, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik, ya Nabi,
Anda ini sudah diampuni segala dosanya yang lalu dan yang akan datang. Wa ma ta'akhkhar, yang lalu dan yang akan datang. Qala, ya Nabi ngapain jenengan kok masih susah-susah seperti itu padahal dosa jenengan sudah diampuni. Afala akunu 'abdan syakuran. Ya, apakah tidak boleh saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Artinya apa? Ini bentuk syukur, terima kasih. Ini sudah levelnya, sudah level syukur, ya. Bukan lagi sekedar menggugurkan kewajiban, udah. Kalau orang syukur itu kan sudah senang, terima kasih kan senang, ya Pak ya. Sudah merasakan, menikmati betul apa? Nikmatnya ibadah. Nah ini masing-masing rahmatullah, ini yang kita harapkan kita semuanya bisa masuk pada level syukur. Jadi mengerjakan ketaatan ibadah itu sudah tidak dipaksa, sudah tidak merasa terpaksa, sudah tidak merasa terbebani. Justru kalau tertinggal itu merasa kehilangan, merasa waduh, ya emangnya ya, sholat berjamaah kok ditinggal kan ya. Emangnya itu sakjane iso sholat malam meskipun cuma 2 rakaat, tapi kok sengaja ditinggal ini. Nah itu tuh insya Allah itu adalah benih-benih ya. Ya. Isa. Yang terakhir Waruwiyan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas, Rasulullah memerintahkan kami di sholatil laili wa raghaba fiha hatta qala, Nabi memerintahkan kami untuk rutin mengerjakan salat malam, dan memberi semangat kepada kami untuk mengerjakannya. Wa raghaba fiha hatta qala, sampai beliau mengatakan ketika memberi semangat itu, alaikum bis sholatil laili walau rak'atan. Ya, hendaklah kalian itu mengerjakan sholat malam meskipun hanya 1 rakaat. Ya, 1 rakaat itu kan witir kan ya. Meskipun 1 rakaat. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dari hadis-hadis Nabi. Ya, semoga nanti langsung dipraktekkan sholat malam bangun sak dari subuh minimal ya 5 menit atau 10 menit kita sempatkan sholat malam, doa sama Allah, istighfar, minta hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian masalah-masalah rahmatullah, ada yang ingin ditambahkan, disampaikan dari jamaah barangkali? Nggih, monggo. Nggih, nggih. Nggih. Karena kalau orang umum kan jarang yang paham artinya. Nggih. Oke, baik. Kira-kira kalau jenengan dengar orang berdoa, persangkaan jenengan ini pasti dungane apik, ngeten nggih. Nah, itu orang yang enggak ngerti terjemahannya. Pasti iki dungane apik, isine apik. Maka jenengan amin, amin, amin. Itu yang susah kayak sing donga ini salah, nanti jenengan amin di sana. Tetapi secara umum orang berdoa itu isinya pasti baik. Hanya saja kalau kita ngerti artinya itu lebih mantap lagi, ya lebih mantap lagi. Berkaitan dengan doa, redaksi doa, memang ada doa-doa yang itu sudah Rasulullah ajarkan, ya. Jadi doa-doa yang beliau sampaikan itu bisa kita cek dalam kitab-kitab hadis atau kitab kumpulan doa itu, maka muslimin ada. Itu jadi sudah diterjemah. Ya, minimal kita tahu lah ini. Oh ternyata Nabi doa ini, minta ini dan seterusnya. Kalau jenengan ingin praktis tadi yang saya sampaikan, pakai bahasa jenengan sendiri. Tetapi jangan sepenuhnya meninggalkan doa-doa Nabi. Ya, artinya kalau masih bisa jenengan melafalkan doa-doa Rasulullah, ya jenengan lafalkan. Apa itu lebih utama ya daripada menghilangkan kalimat-kalimat nubuwah. Biar kalimat-kalimat nubuwah atau doa-doa nubuwah itu, doa-doa yang disabdakan oleh Rasulullah itu lestari, ya, biar tidak hilang, Ya seperti tadi lah, kan apa tadi doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa tadi doanya yang di halaman Allahumma ya badi as-samawati wal ardh, kan seperti itu.
Allahumma ya farid, Allahumma kashifal ghammi, mufarrijal hammi, mujib da'watal mudtarrin, idza da'auka rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, dan seterusnya. Saya sendiri juga kadang enggak hafal semuanya, ya. Saya hafal yang paling sering saya baca, ya. Yang paling sering saya baca. Jadi kalau jenengan tahu artinya lebih mantap lagi. Ya kalau misalkan Ustaz tadi itu artinya apa? Oh, tidaknya jenengan sudah tahu secara intinya. Oh, ini tentang minta kebaikan akhirat. Nah, ini berlindung dari neraka, dari azab dan sebagainya. Allah. Namanya doa yang lebih mantap kalau kita ngerti artinya. Tapi secara umum orang berdoa itu baik, Pak, ya. Kalau jenengan nggak tahu artinya, insya Allah itu apik gitu. Apalagi yai, habaib, kan ya, ustadz yang doa. Ya. Ya, ada cerita kan Pak, orang Arab ngomong Arab, kan itu sempat viral ini kan ya. Ya. Orang Arab ngomong Arab, pas ada kondangan atau tahlilan. Lah orang yang dengar itu dikiranya baca doa, padahal ngomong. Yang dengar amin amin. Padahal itu ngomong biasa gitu. Ya. Tetapi insya Allah kalau doa itu jenengan sudah tahu redaksinya, diawali dengan pujian kepada Allah, salat kepada Nabi dan seterusnya, itu baru hajatnya disampaikan. Yang gak iso pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan bahasa yang kita mengerti. Demikian nggih, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.